Kalian pasti pernah mendengar lagu-lagu ini. Dan ya, apa perasaan kalian setelah mendengarnya? Pasti menyenangkan dengan nada cerianya. Tapi kalau kalian tahu arti dan makna dari lagu tersebut, kalian bakal sadar bahwa lagunya tidaklah ceria nadanya. Lagu Jepang dengan suasana gembira seperti tadi biasanya berisikan makna tentang depresi, kesendirian, bahkan sampai bunuh diri. Tapi mengapa bisa demikian? Lagu-lagu yang membawa suasana gembira dan ceria seperti tadi, makna dan arti yang disampaikan harusnya serupa. Apakah ini berhubungan dengan kehidupan Jepang di sana yang memang seperti itu, atau pembuat lagunya saja yang berbeda? Kalau kalian bertanya-tanya dan bingung, maka dari itu mari kita bahas. Di saat kita mendengar lagu Yoru ni Kakeru, bawaan kita pasti pengen joget-joget. Dengan nadanya yang ngebeat dan intonasi yang cepat, ditambah suara emas dari Ayase yang ngebuat perasaan kita saat mendengar Yoru ni Kakeru itu happy banget. Tapi kalau kalian tahu, lagu ini membahas hal yang sangat sensitif. Mungkin bagi orang yang sudah mengerti bahasa Jepang langsung tahu kalau lagu ini mengarah ke ranah bunuh diri. Diambil dari cerpen Mayo Hoshino yang berjudul The Temptation of Thanatos, adalah sebuah cerita yang kelam. The Temptation of Thanatos atau dengan judul asli Jepang Thanatosu no Yuwaku adalah sebuah cerita yang ditulis dengan tema aku dan kamu yang frustasi di malam musim panas. Jadi apa sebenarnya cerita yang dapat diceritakan dari tema ini? Meskipun Thanatos mungkin jarang didengar, kata ini memiliki arti yang berkaitan dengan kematian. Dalam mitologi Yunani, Thanatos merujuk pada malaikat maut. Istilah yang juga dapat digunakan oleh psikiater Freud untuk menyebut godaan untuk mengakhiri hidup. Jadi apakah judul The Temptation of Thanatos berarti godaan untuk mengakhiri hidup? Seperti yang dapat diperkirakan dari judul ini, The Temptation of Thanatos mungkin adalah cerita tentang seseorang yang berkeinginan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Novel The Temptation of Thanatos pernah menjadi perbincangan hangat dan kemudian diinterpretasikan ke dalam musik oleh musisi bernama Yoasobi. Dengan judul Yoru ni Kakeru atau Racing into the Night, ini merupakan merujuk pada kalimat terakhir novel yang berbunyi kita berlari menuju langit malam. Meskipun novel ini memiliki tema yang kelam, lagu Yoru ni Kakeru menawarkan melodi uptempo yang menggembirakan. Namun, liriknya masih mempertahankan nuansa kesepian dan kekosongan yang dimiliki oleh novel tadi. Ya, lagu ini pasti udah gak asing di telinga kalian karena udah sering banget muncul di short atau reels. Sama seperti Yoru ni Kakeru, lagu Young Girls A juga bermakna masalah mental. Yang dibawa Shinamota selaku penulis lagu ini, dia mengakui bahwa maknanya juga menjelajah depresinya. Lirik tersebut mengabarkan bahwa orang di dalam lagu ini merasa kewalahan dan merasa dihakimi oleh orang lain. Sementara dia bertanya-tanya mengapa hidupnya dan kehidupan orang lain dianggap sama. Dia mengakui bahwa dia berjuang dengan depresi dan merasa tersesat, tidak mampu mengandalkan momen-momen positif yang jarang terjadi. Dan frasa cinta dan kebencian yang membusuk yang berulang-ulang mungkin menggambarkan hubungan yang toksik atau pertarungan batin yang dialami oleh tokoh utama. Dia merasa frustasi karena tidak bisa sepenuhnya mengekspresikan dirinya kecuali kepada satu orang yang dipercayai. Lain saya datang dengan semua janji saya menunjukkan upaya besar yang telah dilakukan oleh tokoh utama untuk memperbaiki situasi, namun dia masih merasa terhalang oleh kesalahan di masa lalunya. Si tokoh utama meragukan apakah kegagalan dirinya berasal dari menyerah, menunjukkan rasa penyesalan dan menyalahkan dirinya sendiri lagi dan lagi. Secara keseluruhan, Young Girls A menggambarkan perjalanan emosial yang sangat kompleks dari seseorang yang berjuang untuk menemukan tempatnya di dunia, mengatasi gangguan perasaan di dalam dirinya. Nah, dari kedua lagu tadi, mungkin ini yang paling terang-terangan menggambarkan hal sensitif. Tidak seperti dua lagu sebelumnya yang memakai nada ceria untuk menutupi artinya yang gelap. Lagu Jisatsu no Uta terang-terangan menyampaikan pesan bunuh diri. Jisatsu no Uta adalah lagu yang menggambarkan seseorang yang ingin melakukan bunuh diri karena merasa putus asa dan kehilangan harapan setelah pengalaman kekecewaan dari orang yang dicintainya. Gue memutuskan untuk gak ngelampirkan liriknya di sini karena memang dari awal lagunya pun langsung to the point menjelaskan tentang bunuh diri. Maka dari itu kalian bisa cari liriknya sendiri yang dimana itu tanggung jawab kalian sendiri. Walaupun awal dari lagunya memang sangat dark banget, tapi lagu ini bukanlah lagu ajakan untuk mati, melainkan sebagai pengingat betapa putus asanya diri kita
Tetaplah ingat pada Yang Maha Kuasa dan pasti ada jalan keluarnya. Nah, setelah semua penjelasan tadi, kalian bakal bertanya, kenapa bisa jadi begini? Sebenarnya nggak ada jawaban yang pasti soal pertanyaan ini, tapi gue bisa menyimpulkan bahwa makna-makna yang disampaikan itu karena sang penulis ingin menyampaikan pesan yang amat dalam dengan cara yang berbeda. Penulis lagu Jepang mungkin memilih untuk menyampaikan pesan-pesan yang sensitif atau berat melalui lagu-lagu dengan melodi yang lebih ceria atau ritme yang catchy. Ini bisa menjadi cara untuk membuat topik yang sulit dihadapi menjadi lebih mudah diterima, atau untuk menciptakan kontras yang menarik antara lirik dan musiknya. Atau bisa jadi ini semua karena tradisi dan keadaan di sana memang seperti itu. Dan seperti yang kalian tahu bahwa Jepang memiliki angka persentase bunuh diri yang sangat banyak di dunia. Mungkin ini juga yang menginspirasi orang-orang Jepang untuk menulis lagu-lagunya. Oke, terima kasih banget udah menonton video ini. Jadi tanpa basa-basi umum, mari kita akhiri. Nikmati kesunyian.